Hello football lovers, berjumpa lagi dan lagi dengan Kakak Spasi. Kali ini Kakak sudah menyiapkan berita-berita terupdate seputar dunia sepak bola untuk kalian semua. Selamat menyaksikan. Sponsor antri, Barcelona bisa bernafas. Barcelona belakangan ini terus dikabarkan mengalami kesulitan ekonomi. Tetapi berita terbaru menjadi secercah harapan untuk para penggemar Blaugrana. Hadirnya Joan Laporta sebagai presiden baru turut disertai harapan baru. Charles Tusquets selaku pemimpin transisional Barcelona menyebut bahwa pihaknya sudah berhasil mendapatkan setidaknya 4 tawaran sponsor bernilai besar. Opsi-opsi itu punya nilai beragam, mulai dari 200 juta euro. Ini bisa menjadi modal untuk Joan Laporta memulai era keduanya sebagai presiden Barcelona. Arsenal upayakan transfer permanen Martin Odegaard. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi mengenai masa depan Martin Odegaard. Playmaker Real Madrid itu dilaporkan akan coba dipermanenkan Arsenal di musim panas nanti. Ia menyebut Mikel Arteta sangat puas dengan kontribusi sang pemuda. Bahkan Arsenal disebut sudah mengagendakan pertemuan dengan Madrid untuk membahas hal lain. Sang playmaker kabarnya dibanderol di angka 40 juta euro. Bayern versus PSG, ulangan final Liga Champions 2020. Pertarungan Bayern versus PSG ditentukan dalam drawing perempat final Liga Champions yang digelar UEFA. Di Rotten bertindak terlebih dahulu sebagai tuan rumah di leg pertama pada bulan April mendatang. Pertemuan kali ini bak dejavu bagi kedua tim di musim lalu. Bayern dan PSG memang pernah bertemu di Liga Champions 2020, tepatnya di babak pamungkas. Hasil undian kali ini pun mendapat komentar dari Direktur Olahraga Bayern, Hasan Salihamidzic. Ia menganggap pertemuan kontra PSG akan berjalan menarik buat timnya. Salihamidzic turut menyoroti pergantian pelatih PSG dari Thomas Tuchel ke Mauricio Pochettino. Menurutnya, PSG tetap menjadi salah satu tim terkuat saat ini. Klopp girang banget Liverpool temu Madrid. Undian perempat final Liga Champions sudah tuntas. Liverpool harus bertemu dengan Real Madrid selaku tim pemegang gelar juara paling banyak. Jurgen Klopp tak merasa gentar dengan hasil undian perempat final. Dia malah menyambutnya dengan sangat senang. Laga ini juga sekaligus menjadi ulangan final pada 3 tahun silam di Kiev yang dimenangi Los Blancos dengan skor 3-1. Selain kalah, Liverpool juga sangat kecewa karena Mohamed Salah cedera dan Loris Karius bikin blunder sebanyak 2 kali. Final tersebut menjadi hal yang menyakitkan untuk The Reds. Madrid jumpa Liverpool, ini kata Zidane. Real Madrid dipertemukan dengan Liverpool di perempat final Liga Champions. Dua tim ini juga masuk kategori elit di Liga Champions. Madrid menjadi raja di pentas ini dengan perolehan 13 gelar juara dan Liverpool memiliki 6 gelar. Zinedine Zidane menilai ini bakal menjadi pertandingan yang sulit. Dia juga menganggap kedua tim bakal mendapat tuntutan yang lebih. Kami tahu ini akan menjadi pertandingan yang sulit. Pada level ini, setiap tim sangat tangguh. Ini akan menjadi pertandingan yang menuntut. Kami tahu tentang Liverpool dan akan menuntut fisik kami, kata Zidane seperti dikutip dari situs resmi Madrid. Menanti rivalitas baru Ramos versus Salah. Pertarungan Madrid versus Liverpool ditentukan dalam drawing yang digelar Jumat petang kemarin. Laga ini merupakan ulangan final pada 3 tahun silam di Kiev, yang dimenangi Los Blancos dengan skor 3-1. Pada pertandingan itu, Madrid di atas angin setelah Salah ditarik keluar pada setengah jam pertama. Bintang sepak bola Mesir itu mengalami cedera bahu usai dilanggar Sergio Ramos. Liga Champions 2020-2021 menjadi kompetisi yang krusial bagi Madrid dan Liverpool usai sama-sama tercecer di Liga Domestik. Rivalitas Sergio Ramos dan Mohamed Salah akan kian memanaskan persaingan kedua tim memperebutkan satu tempat di semifinal. Manchester City ketemu sang pujaan hati Erling Haaland. Drawing Liga Champions babak 8 besar mempertemukan Manchester City dan Borussia Dortmund.
Ini bak takdir sebab Manchester City mengagumi sosok Erling Haaland. Nama Haaland memang banyak berembus di sekitar klub-klub top Eropa termasuk Manchester City. Bukan apa-apa, penampilannya memang begitu mempesona. Tak heran kalau Manchester City diyakini mengincarnya setelah sempat dihubungkan dengan penyerang top lainnya seperti Harry Kane. Tetapi Kane kini sudah 27 tahun sementara Haaland menjanjikan rentang karir yang lebih panjang. Leeds United meraih poin penuh di kandang Fulham. Bermain di Craven Cottage, Patrick Bamford membuka keunggulan tim tamu di menit ke-29. Alioski into Harrison to Bamford and Patrick Bamford. Fulham mampu menyamakan kedudukan di menit ke-38 lewat aksi Joachim Andersen. And it comes now, heads golf in there again and it's driven into the back of the net and Memasuki babak kedua, Leeds mampu kembali unggul di menit ke-58 lewat aksi Rafinha. options, plays the ball into Rafinha in the penalty area and Rafinha finished. Tak ada gol di sisa laga, skor 1-2 untuk kemenangan Leeds menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Leeds masih berada di peringkat ke-11 dengan raihan 39 poin, sedangkan Fulham tertahan di peringkat ke-18 dengan raihan 26 poin. Real Betis menang 2-0 atas Levante. Bermain di Stadion Benito Villamarin, tim tuan rumah lebih unggul dalam permainan. Hasilnya, mereka berhasil mencetak 2 gol masing-masing di menit ke-70 lewat aksi Nabil Fekir. Fekir opened the scoring with 20 minutes to go after a brilliant individual run and putting the ball between the... Dan Juanmi Jimenez di menit ke-75. It didn't take long to double their lead. In fact, only 5 minutes later, Juanmi stabbed home. Skor 2-0 untuk kemenangan Betis menghiasi pertandingan. Dengan hasil ini, Betis berada di peringkat ke-6 dengan raihan 45 poin dari 28 laga, sedangkan Levante tertahan di peringkat ke-9 dengan raihan 35 poin. RB Leipzig menang tipis lawan Arminia. RB Leipzig menang tipis atas Arminia dalam lanjutan Bundesliga pekan ke-26 Sabtu 20 Maret. Di Rottenbulen menang dengan skor 1-0. Gol sematawayang dalam pertandingan ini dicetak oleh Marcel Sabitzer di menit ke-46. Dan dengan hasil ini, Leipzig masih berada di posisi kedua dengan 57 poin, sementara Arminia berada di posisi ke-15 dengan 22 poin. Manchester United ajak Atletico Madrid barter David De Gea dan Jan Oblak. Carian kiper baru bagi Manchester United terus berlanjut. Setan Merah kini coba mengajak Atletico Madrid melakukan barter antara David De Gea dan Jan Oblak. Hal ini dilakukan demi mengurangi bandrol yang harus mereka bayarkan untuk mendatangkan Oblak di bursa transfer musim panas nanti. Jan Oblak sendiri masih terikat kontrak hingga Juni 2023 di Atletico Madrid dan punya klausul tebus yang cukup tinggi, yakni sekitar 103 juta pound sterling atau sekira 2 triliun rupiah. Adapun De Gea akhir-akhir ini mulai mengalami penurunan performa dan kerap membuat blunder sehingga masa depannya mulai dispekulasikan. Musim ini pun ia mulai kerap digantikan Dean Henderson yang sebelumnya tampil gemilang saat dipinjamkan ke Sheffield United. Gantikan Chevrolet, TeamViewer resmi jadi sponsor jersey Manchester United. Sebuah kejutan dibuat oleh Manchester United. Raksasa Inggris itu resmi mengumumkan kerjasama dengan TeamViewer sebagai sponsor jersey mereka musim depan. Ini dikarenakan Chevrolet tidak akan melanjutkan kerjasama mereka dengan Setan Merah. Berdasarkan pernyataan resmi Manchester United, TeamViewer akan menjadi partner mereka selama 5 tahun ke depan. Selain menjadi sponsor jersey MU, TeamViewer akan memberikan sejumlah bentuk kerjasama yang akan membantu para fans Manchester United. TeamViewer akan menyediakan teknologi augmented reality sehingga mereka bisa lebih dekat melihat Old Trafford meski mereka tidak berada di Inggris. TeamViewer juga dilaporkan akan membuat remote akses ke Old Trafford. Geser back melempem Liverpool, Luke Shaw, back kiri terbaik Liga Inggris. Owen Hargreaves
menilai bahwa Luke Shaw layak menggeser posisi bek melempem Liverpool, Andy Robertson, untuk menjadi bek kiri terbaik Liga Inggris. Luke Shaw menampilkan performa terbaik dalam karirnya di Liga Inggris musim 2020-2021. Shaw telah bermain dalam 25 pertandingan Liga Inggris dengan menorehkan sebiji gol dan 5 assist. Catatan assist itu merupakan yang terbanyak dalam semusim karir Shaw di Premier League. Berkat penampilan apiknya, pelatih timnas Inggris, Gareth Southgate, memanggil Shaw untuk melakoni pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2022 pada akhir Maret 2021. Gaya bermain Liverpool diklaim ideal untuk Christian Pulisic. Christian Pulisic sedang kesulitan mendapatkan menit bermain reguler di bawah pelatih barunya Thomas Tuchel. Situasi ini pun diamati oleh legenda sepak bola Amerika Serikat, Brad Friedel. Menurut Friedel, pemain dengan potensi seperti Pulisic akan lebih cocok bermain di tim seperti Liverpool. Dia membayangkan Pulisic bakal tampil apik di sana karena gaya bermain yang lebih mendukung. Friedel pun yakin betul Pulisic punya potensi jadi legenda Amerika Serikat di masa depan. Dia melihat potensi Pulisic luar biasa, hanya perlu dikembangkan dengan tepat. Termasuk Aguero dan Haaland, Joan Laporta akan boyong 6 pemain baru ke Barcelona. Joan Laporta tampaknya memang serius untuk kembali membawa Barcelona berjaya. Dilansir Sportskeda, sang presiden anyar bahkan telah menyiapkan daftar berisi 6 pemain yang akan diboyong Blaugrana di bursa transfer musim panas nanti. 6 pemain tersebut antara lain Sergio Aguero, Eric Garcia, Jorginho Wijnaldum, David Alaba, Erling Haaland, dan Memphis Depay. Meski mengincar 6 bintang bernama besar, Barcelona diyakini tidak perlu merogoh kocek sangat dalam untuk mendatangkan ke-6-nya. Pasalnya dari 6 nama itu, hanya satu yang perlu didatangkan dengan status pembelian, yakni Erling Haaland. Sedangkan yang lainnya bisa diboyong dengan gratis karena kontrak mereka di klub masing-masing akan habis akhir musim ini. Gelar La Liga diyakini akan selamatkan nasib Ronald Koeman di Barcelona. Terpilihnya Joan Laporta sebagai presiden Barcelona dianggap akan menjadi ancaman bagi Ronald Koeman. Terlebih jika manajer asal Belanda itu gagal mempersembahkan gelar musim ini. Peluang Koeman untuk bertahan akan semakin besar jika Barcelona bisa memenangkan La Liga musim ini. Kesempatan itu masih terbuka karena Barca hanya terpaut 4 poin dari Atletico Madrid di puncak klasemen. Kecuali jika Koeman punya hubungan baik dengan Joan Laporta. Tapi untuk mengamankan posisinya, mantan manajer Ajax Amsterdam itu tetap harus mempersembahkan gelar. Ronaldo pemain terbaik Liga Italia 2019-2020 versi AIC. AIC atau Asosiasi Pesepak Bola Italia telah mengumumkan pemenang di Grand Gala del Calcio edisi ke-10. Pengumuman ini mencakup starter 11 terbaik dari musim lalu, kemudian memberikan penghargaan kepada pelatih, wasit, pemain wanita, dan pemain pria terbaik Sabtu 20 Maret. Bintang Juventus Cristiano Ronaldo dinobatkan AIC sebagai pemain terbaik di Serie A 2019-2020. Sedangkan Gianpiero Gasperini menjabat status pelatih terbaik. Selain itu, Atlanta juga terpilih menjadi tim terbaik pada 2019-2020. Bintang gratisan AC Milan jadi transfer impian Juventus di bursa musim panas. Juventus diketahui menjadikan calon bintang gratisan AC Milan Gianluigi Donnarumma sebagai incaran impian mereka di bursa transfer musim panas nanti. Masa depan Gianluigi Donnarumma di AC Milan sendiri memang masih dipenuhi tanda tanya. Meski menjadi andalan selama beberapa musim terakhir, sang penjaga gawang masih belum juga memperpanjang kontraknya yang akan habis musim ini. Situasi inilah yang kemudian hendak dimanfaatkan si nyonya tua untuk memboyong Donnarumma secara gratis. Meski demikian, upaya memboyong Gianluigi Donnarumma ke Turin diyakini tidak akan mudah. Pasalnya, sang penjaga gawang lebih memprioritaskan bertahan bersama AC Milan yang sudah dibelanya sejak usia 14 tahun, meski negosiasi kontrak baru masih berjalan alot. Nah, itulah tadi guys, kumpulan berita menarik dan terupdate dari Kakak Spasi. Simak terus ya berita-berita terupdate lainnya dari Kakak Spasi yang pastinya akan Kakak update di Spasi Football News. Tapi jangan ditinggalin ya channel Spasinya, karena Kakak akan update juga tentang fakta-fakta menarik seputar sepak bola dunia. Dan jangan lupa untuk terus di like, comment, share, dan juga subscribe ya. See you gengs!